Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi santri-santriku semuanya. Gimana kabar antum semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Ustazah minta antum semuanya tetap jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Nah, Ustazah mau tanya, kira-kira kalian hari ini di rumah itu sedang merayakan hari apa ya? Oh iya benar, kita semua hari ini sedang merayakan hari Idul Adha. Sekarang Ustazah mau tanya lagi. Duh, kok Ustazah kok banyak tanyanya ya? Ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Ustazah mau tanya, apakah antum semuanya tahu apa nama lain dari Idul Adha yang sedang antum semuanya rayakan hari ini? Ada yang tahu? Ya sudah, Ustazah beritahu ya. Jadi, selain Hari Raya Idul Adha, ada juga nama lainnya, yaitu Hari Raya Haji. Kenapa kok disebut Hari Raya Haji? Karena saudara-saudara muslim kita semua yang sedang berhaji sedang melaksanakan Hari Raya di Padang Arafah. Kemudian, selain disebut sebagai dua tadi, Idul Adha dan Hari Raya Haji, disebut juga sebagai Hari Idul Naha atau Hari Menyembelih. Mengapa kok disebut Hari Menyembelih? Nah, di situ ada cerita di balik penyebutan tersebut. Jadi dulunya asbabun nuzulnya itu dari Nabi Ibrahim yang memiliki putra bernama Nabi Ismail. Setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim tidak diberi putra, maksudnya belum diberi Allah keturunan, kemudian beliau diberi Allah keturunan yang dinamai Nabi Ismail itu melalui Siti Hajar, istrinya yang kedua. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim sedang senang-senangnya sebagai ayah, sebagai bapak, Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah kecintaannya dengan Allah, ketakwaannya itu sampai level apa. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memisahkan Hajar dengan Ismail untuk ditempatkan di padang yang sangat tandus, kemudian tidak ada air dan tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Memang sebenarnya kalau dipikir-pikir pasti berat hati ya, siapa sih bapak di dunia ini yang mau dipisahkan dengan istri dan anak-anaknya? Namun karena kecintaan Nabi Ibrahim dan ketakwaan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim merelakan dan mengikhlaskan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian langsunglah dilepaskan Siti Hajar dan anaknya Ismail di padang yang tandus dan tidak ada kehidupan di situ, bahkan tidak ada air di situ. Kemudian Allah mengqadar mereka bersatu kembali jadi keluarga, jadi Nabi Ibrahim sebagai ayah, Siti Hajar sebagai ibu, dan Nabi Ismail sebagai anak utuh kembali sebagai keluarga. Namun Allah mencoba ketakwaan Nabi Ibrahim kembali. Turunlah ayat untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Namun pada saat itu posisinya Nabi Ibrahim adalah orang yang terkemuka dengan hewan-hewan yang dia miliki. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim adalah sebagai tuan-tuan dari hewan seperti kambing, kemudian unta dan sapi. Loh, kalau misalnya Nabi Ibrahim punya banyak hewan yang bisa disembelih, mengapa harus anaknya? Karena jika Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih kambingnya, padahal beliau punya banyak kambing, itu kan seperti biasa ya, seperti tidak ada nilai ketakwaan dan kecintaan yang lebih dari Nabi Ibrahim. Namun Allah menginginkan untuk Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya, biar bisa mengukur, oh Ibrahim ini apakah benar-benar cinta sama aku, benar-benarkah dia takwa sama aku. Maka dicobalah dengan perintah itu. Kemudian pastinya berat hati ya, karena setelah berpisah sekian lama kemudian dipersatukan, kemudian kok disuruh lagi untuk menyembelih. Namun kembali lagi karena Nabi Ibrahim adalah sosok yang takwanya kuat, cinta kepada Allah dan taat akan perintah Allah, maka beliau mentaati perintah Allah tersebut. Kemudian ketika sedang bersiap menyembelih anaknya, dan Ismail juga ridho kalau dia harus disembelih karena Allah, namun Allah mengubah
merubah posisi itu, Ismail tidak jadi disembelih dan digantikan dengan domba. Nah, dari cerita itu maka turunlah perintah untuk kita menyembelih hewan kurban sebagai tanda kita mencintai dan takwa kepada Allah. Menarik ya ceritanya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian kan sudah tahu ya sirohnya atau cerita di balik perintah untuk menyembelih hewan kurban. Nah, sekarang Ustazah akan beritahu kalian tentang kriteria-kriteria yang bisa dijadikan hewan kurban. Terus apakah hewan ayam bisa dikurbankan? Apakah hewan bebek bisa dikurbankan? Oh, tidak bisa. Jadi ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah pemilihan hewan kurban. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28 dijelaskan bahwa ada hewan-hewan tertentu yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu ada yang pertama adalah unta, kemudian ada sapi, dan yang ketiga ada kambing atau domba. Kemudian syarat yang kedua, ini tuh berarti nggak bisa sak-saknya ya, nggak bisa asal ambil sapi kita kurbankan tuh nggak bisa, jadi ada aturannya. Nah, kriteria yang selanjutnya adalah di antara 3 hewan itu harus cukup umur. Kenapa kok cukup umur? Karena diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah kamu semuanya menyembelih hewan kecuali hewan yang sudah cukup umur. Kecuali ketika kalian kesusahan mendapatkan hewan yang cukup umur, maka kalian boleh menggunakan domba yang berumur 1 tahun. Nah, jadi kita sebagai umat muslim mengusahakan dulu untuk mencari hewan-hewan yang cukup umur. Apabila memang terpaksanya tidak bisa dan tidak ada hewan lain lagi yang cukup umur, maka boleh menggunakan domba yang berumur 1 tahun. Nah, selanjutnya bisa disebut kriterianya itu cukup umur itu yang umurnya yang kayak gimana, Us? Nah, jadi untuk kambing itu minimal 2 tahun. Kemudian untuk sapi itu 2 tahun, dan untuk unta itu 5 tahun. Nah, kriteria yang selanjutnya adalah berwarna putih campur dengan warna hitam dan bertanduk. Itu menandakan bahwa memang kambingnya itu tuh sehat dan kambing itu berkualitas. Kemudian kambing itu juga gemuk. Maaf, maksud saya bukan hanya kambing ya, tapi hewan-hewan kurban itu ya. Kemudian dipastikan bahwa tidak cacat. Kemudian juga hewan itu gemuk, maksudnya itu ya terbaik, kokoh, kuat seperti itu. Nah, santri-santriku semuanya, setelah kita bisa memilih hewan kurban yang sesuai kriteria, maka kita berlanjut ke urut-urutan menyembelih hewan kurban. Yang pertama dan paling utama adalah alatnya atau pisau yang mau kita pakai untuk menyembelih harus tajam. Kenapa kok harus tajam? Jawabannya adalah agar kita tidak menyakiti hewan. Karena ketika misalnya pisau kita tuh sudah tajam, maka kan enak ya kalau misalnya menyembelih tinggal set gitu ya. Kemudian setelah kita siap alat dan bahannya, langsung lanjut ke step yang kedua, yaitu memiringkan hewan kurban di sebelah kiri, kemudian pisaunya kita ada di tangan kanan. Kemudian setelah itu, selain membaringkan di sebelah kiri, kita juga menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Jadi sebagaimana kita sholat, maka hewan yang akan kita sembelih juga kita hadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita mulai menyembelih hewan kurban, kita dianjurkan untuk membaca doa. Adapun doa-doa yang bisa kita lafalkan ada ini, dan ini. Jadi antum bisa pilih ya di antara 3 ini mau pakai yang mana saja boleh. Kemudian setelah berdoa, kita kan mulai menyembelih ya. Nah, pasti ketika kita menyembelih itu ada cucuran darah yang keluar. Nah, dari manakah asal kucuran darah ini? Jadi ketika menyembelih ada 4 urat yang harus terputus, yaitu yang satu dan yang kedua adalah urat yang sama, yaitu urat al-wajdain atau urat
tebal yang ada di tenggorokan. Kemudian urat yang ketiga adalah urat al-hulqum atau urat pernafasan, dan yang terakhir adalah urat al-mari atau urat makanan dan minuman. Nah, dari kesemua itu ada satu lagi, yaitu kita harus berbuat ihsan atau berbuat baik kepada hewan yang akan kita sembelih sebagai hewan kurban. Mengapa kok kita harus berbuat baik? Karena sebagai manusia, kita sesama manusia saja kita berbuat baik, ya tidak boleh menyakiti. Dengan hewan juga seperti itu, kita tidak boleh menyakiti. Sebelum kita mengkurbankan dia, kita harus merawat dia. Kita kalau waktunya diberi makan, ya kita beri makan. Dan ketika menyembelih, kita juga tidak berusaha untuk tidak menyakitinya. Jadi kita siapkan betul-betul bahwa proses penyembelihan berjalan dengan lancar, sempurna, dan tidak menyakiti pihak manapun, seperti itu. Nah, yang terakhir anak-anak, setelah kita memilih hewan, kemudian kita prosesi penyembelihan, ada prosesi pembagian dari daging kurban ini. Ada yang tahu bagian-bagiannya itu seperti apa? Jika diketahui, Ustazah beritahu ya. Aduh, kok dari tadi kayak Ustazah tuh ngasih tahu banyak hal ya, tapi ya nggak apa. Jadi pembagian hewan kurban itu ada 3. Jadi 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 yang pertama adalah untuk mudhohi atau orang-orang yang berkurban. Kemudian 1/3 yang kedua adalah untuk disodakohkan, baik itu ke orang yang tidak mampu, itu juga boleh. Kemudian yang ketiga itu, yang 1/3 yang ketiga itu diberikan kepada sanak saudara untuk dihadiahkan, begitu. Boleh sanak saudara atau siapapun untuk dihadiahkan, gitu nggih. Jadi semuanya rata 1/3, 1/3 dari yang kita kurbankan, begitu. Nah, untuk yang terakhir banget ini, dari prosesi-prosesi, dari asbabun nuzul, dari pemilihan hewan kurban, sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi dari kegiatan Idul Adha kita, dari kegiatan berkurban kita. Apa saja itu? Jadi Ustazah itu merumuskan ada 3 hal. Yang pertama adalah hablum minallah. Jadi hubungan kita antara Allah makin dekat sebagai bukti ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Diwujudkan salah satunya dengan cara mentaati perintahnya untuk menyembelih hewan kurban itu tadi. Kemudian yang kedua adalah hablum minanas. Jadi secara tidak langsung ketika kita itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kita tidak bisa melakukan itu sendirian, ya kan? Ada yang bisa berkurban sendiri, pasti butuh orang lain kan? Nah, dari situ timbullah hubungan kita antara manusia. Jadi posisinya kita itu sama, yang ganteng dengan yang jelek tidak ada perbedaan, yang cantik dengan yang biasa aja tidak ada perbedaan, semuanya sama. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk peningkatan kualitas diri kita sebagai seorang muslim. Kita tahu bahwa kita muslim, maka kita wajib mentaati perintah dari Allah, baik itu yang berbentuk wajib harus kita laksanakan, dan yang berbentuk sunnah harus juga alangkah lebih baiknya kita laksanakan, dan yang dilarang maka kita jauhi. Nah, demikian tadi penjelasan sedikit dari Ustazah. Semoga ilmu yang Ustazah punya bisa antum sebarkan, bisa antum pahami, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila dalam penyampaian tadi Ustazah ada banyak salah, Ustazah mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.